Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Fauzan Al-Kutawi di channel kita LDS Channel. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang safar. Karena kebetulan saya lagi safar ini dari Balikpapan ke Tenggarong. Ya, kurang lebih lah 3 jam gitu. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Biasanya teman-teman kalau safar ditanya, ya akhi, ya, apa kira-kira yang antum amalkan ketika bersafar? Ya, umumnya kan menjawab banyak doa. Ya. Jangan lupa doa. Ya. Di atas kendaraan doa. Ya. Ya, itu adalah bagian dari amalan-amalan ketika seorang bersafar. Ya. Yaitu berdoa. Apakah ketika keluar rumahnya dia berdoa? Ya. Doa yang kita hafal bersama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah, yang kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini ketika keluar rumahnya, ya, maka akan dikatakan kepadanya hudita wa kufita wa waqita, ya, engkau telah mendapatkan atau diberikan petunjuk, diberikan kecukupan, dan engkau telah dijaga, ya. Maka syaitan pun berlarian, kata Nabi. Dan ketika syaitan yang lain mau datang mengganggunya, maka syaitan ini mengingatkan kepada teman-temannya, bagaimana kamu mau mengganggu seorang yang waqad hudi, ya, orang yang sudah diberikan petunjuk, dan orang yang sudah diberikan kecukupan, dan orang yang sudah diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika safar jangan lupa doa ketika keluar rumah. Demikian pula doa ketika naik kendaraan, sebagaimana kita hafal bersama, ya, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan seterusnya. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda, dan seterusnya yang kita hafal bersama kan. Ya, ini bagian dari doa-doa ketika safar di atas kendaraan. Demikian pula ketika turun di suatu tempat ada doa lagi, ya, yang kata Nabi SAW, man nazala manzilan tsumma qala, siapa yang turun ke suatu tempat kemudian dia berkata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, doa ini, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, ya, dengan kalimat-kalimatmu, ya, yang sempurna dari seluruh makhluk yang memiliki kejelekan. Ya. Maka kata Nabi SAW, siapa yang membaca doa ini, maka tidak akan la yadurruhu, tidak akan membahayakannya sesuatu apapun, hatta yartahila min manzilih, hingga dia pergi dari tempat tersebut. Jadi aman, diberikan keamanan. Ini doa-doa dari doa-doa. Ya, ada juga doa umum. Ya, doa umum itu seperti yang disabdakan Nabi SAW, thalathatun la yurad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan doaul mazlum, doanya orang yang dizalimi. Yang kedua doaul musafir, doanya orang yang bersafar. Dan yang ketiga adalah doaul walid liwalidihi, doanya seorang ayah kepada anaknya. Ya. Jadi perbanyak doa di dalam safar, ya. Baik doa-doa yang kita inginkan adalah doa-doa kebaikan dunia maupun doa-doa kebaikan akhirat. Bisa dengan berbahasa Arab, bisa dengan berbahasa Indonesia, bisa dengan berbahasa Makassar, bisa dengan berbahasa Bugis, bisa dengan bahasa Madura, bisa dengan bahasa Jawa. Ala kulli hal, bahasa apapun, maka itu adalah hal yang merupakan kebaikan seorang hamba ketika dia memperbanyak doa di dalam safarnya. Ya, ini kan Masya Allah, ya, hal-hal yang lumrah diketahui oleh para ikhwah, ya, teman-teman sekalian. Hanya saja di sana ada beberapa adab yang lainnya, yang seorang itu juga harus dia berhias dengan adab-adab tersebut ketika safar. Ya, di antaranya pertama tentunya ketika seorang bersafar itu dia harus memperbaiki niatnya ketika safar. Jangan sampai dia bersafar itu untuk melakukan suatu maksiat, dia bersafar untuk keperluan-keperluan yang bersifat hal-hal yang sia-sia, ya, tidak ada manfaatnya. Tetapi hendaklah dia bersafar itu dengan niat untuk mengambil manfaat, baik itu manfaat dunia maupun manfaat akhirat tentunya. Ya.
dan dengan hal tersebut tentunya kita mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bersafar untuk belajar, atau bersafar untuk menyambung silaturahmi, atau bersafar untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, ini bagian dari hal yang seorang harus berhias dengannya, dengan adab ini. Kemudian diantara adab di dalam bersafar juga, ya, kalau bisa safarnya jangan sendirian, ya, tapi safarnya itu dengan teman minimal 3 orang. Kenapa? Di sana, ya, ada keterangan dan wejangan dari Nabi kita baginda Rasulullah SAW bagi orang yang bersafar, yaitu untuk bertiga, ya, jangan kurang dari 3. Kenapa? Kata beliau SAW dalam hadisnya, ar-rakibu syaitan war-rakiban syaitanan, ya, wathalathah rakbun. Kata Nabi SAW, kalau satu pengendara sendirian dia bersafar, itu syaitan, ya. Kalau 2 orang, itu 2 syaitan. Kalau 3, itu baru namanya pengendara, ya. Kenapa? Di dalam safar itu, teman-teman sekalian, itu banyak godaan, ya. Banyak godaan, ya. Apalagi yang sudah punya pasangan, ya. Kalau sudah punya pasangan, ninggalkan anak, ninggalkan istri, di jalan lihat macam-macam, tergoda, ya. Makanya cari teman yang bisa mengingatkan, ya. Syaitan terlalu mudah mengganggu dia ketika dia sendirian, ya. Syaitan itu terlalu gampang mengganggu seseorang ketika sendirian, ya. Mudah goyah hatinya, ya, diganggu. Apalagi perjalanannya panjang, tentunya semakin panjang godaan syaitan yang menggoda dirinya. Maka harusnya seorang itu mencari teman, ya, untuk bersafar. Kemudian adab yang lain, ketika seorang bersafar dan dia sudah mencari teman, carilah teman yang baik, jangan salah cari teman. Kenapa? Teman ini sangat memberikan pengaruh, dampak, ya. Banyak sekali cerita-cerita dari teman kita yang mereka tadinya salah satu dari mereka orang yang salih, tapi ternyata setelah itu gara-gara rombongan singgah di tempat yang tidak karuan, ngobrol-ngobrol, sehingga terpengaruh ikut juga, ya. Santap-santap, ya, ikut-ikut juga. Kalau minum, ikut minum, rugi nggak ikut minum di situ, dan seterusnya. Ini hal yang sangat dikhawatirkan untuk agama kita. Makanya Nabi SAW menyebutkan suatu kaidah, al-mar'u ma'adini khalilihi, falyanzur ahadukum may khaliluh. Sesungguhnya seorang itu bersama agama temannya, siapa yang dia temani, ya. Maka hendaklah salah seorang di antara kalian melihat siapa temannya. Kemudian juga dalam sabda Nabi SAW yang lainnya, kata Nabi SAW, mathalu jalisi salih wa jalisi su', perumpamaan orang yang duduk dengan orang yang baik, dengan orang-orang yang salih, dengan orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang tidak baik, ya, orang berandalan, bejat, jahat, itu seperti orang yang duduk dengan sahibil misk wakiril haddad, seperti orang yang duduk dengan orang penjual minyak wangi dan orang duduk bersama dengan tukang tempah, ya, tukang buat parang. Kalau duduk dengan penjual minyak wangi, maka paling tidak engkau akan mendapatkan wanginya. Kalau tidak dapat minyak wanginya, sudah dapatkan aromanya, kan begitu. Tetapi kalau penjual mendekat-dekat dengan orang yang tukang tempah, tukang besi, maka engkau akan mendapatkan apinya atau asapnya atau aroma yang tidak nyaman. Maka seorang itu memilih, ya, teman yang baik ketika dia bersafar. Di sana ada adab yang lain ketika seorang bersafar, yaitu berpamitan, ya. Jangan tiba-tiba nyelonong datang, nyelonong pergi, ya, tiba-tiba hilang, ya. Tetangganya juga nggak tahu arahnya, ya. Ini hal yang kurang baik. Di dalam syariat kita itu disyariatkan untuk berpamitan ketika hendak bepergian. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ketika Nabi SAW hendak berpergian, maka beliau berpamitan dengan kami. Beliau mengucapkan astaudi'ullah
dinaka wa amanataka wa khawatima amalik. Ya, aku titipkan engkau kepada Allah agamamu, amanahmu dan akhir amalanmu, ya. Menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini salah satu bentuk cara berpamitan atau berpamitan dengan kebiasaan adat kita orang Indonesia yang tidak menyelisih syariat, misalnya bersalaman, ya, atau rangkulan atau hal-hal yang tidak menyelisih syariat Islam. Maka boleh, ya, dilakukan hal tersebut, yaitu berpamitan, ya. Kemudian diantara juga adab di dalam bersafar, seorang boleh menjamak sholatnya. Dia boleh menjamak sholatnya, tetapi jika dia mampu untuk tidak menjamak, itu yang lebih bagus. Kenapa demikian? Karena para ulama menyebutkan jamak itu hubungannya dengan masyaqqah, bukan dengan safar. Ya, ketika safarnya menyulitkan dia, maka boleh baginya untuk menjamak. Jamak itu artinya menggabung, ya, antara maghrib dengan isya, misalnya zuhur dengan asar. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW menjamak. Nabi pernah menjamak sholat min ghairi khaufin wala matar, tanpa ada hujan, tanpa ada rasa takut, ya. Nabi SAW pernah menjamak sholat ketika berada di Arafah, ya, ketika wukuf di Arafah di Haji Wada'. Nabi SAW, ya, di waktu di Arafah itu Nabi menjamak antara sholat zuhur dengan asar. Dan ketika Nabi SAW di Muzdalifah, Nabi SAW menjamak antara sholat maghrib dengan isya, padahal beliau nggak bersafar. Maka kata para ulama bahwasanya jamak itu hubungannya bukan dengan safar, tapi hubungannya dengan masyaqqah. Ketika menyulitkan bagi dia untuk mencari masjid misalnya, atau untuk singgah, maka boleh baginya untuk menjamak, tapi yang paling bagus dia tidak menjamak. Kemudian adab yang lain ketika bersafar, boleh baginya untuk mengqashar, dan itu yang paling afdal. Bahkan sebagian ulama mewajibkan untuk mengqashar. Mengqashar itu artinya meringkas dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Ya, dari zuhur yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Demikian. Karena hal tersebut yang dicontohkan oleh Nabi SAW, sebagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan bahwasanya sahibtun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakana, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu la yazidu, beliau tidak pernah menambah fis safari, di dalam safar itu, ala rakaatain, melebihi 2 rakaat. Hanya 2 rakaat saja, ya. Zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, kemudian isya'nya 2 rakaat. Maksudnya pada sholat 4 rakaat, ya, di qashar menjadi 2 rakaat, tidak pernah menambah, ya. Kemudian wa Abu Bakar wa Umar wa Utsman kadzalik. Abu Bakar, Umar, Utsman semuanya juga demikian, ya. Berarti hal ini yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan al-khulafa ar-rasyidin. Ya, para khulafa ar-rasyidin bahwasanya mereka ketika di safar mereka mengqashar salatnya. Nah, ini diantara adab di dalam bersafar. Kemudian diantara adab di dalam bersafar juga adalah ketika datang, ya, ini yang paling disenangi nih banyak orang nih, ya. Sebagian teman-teman kita menganggap ini berlebihan, padahal ini dicontohkan oleh Nabi SAW. Apa itu? Yaitu ketika datang buat acara. Ketika datang membuat acara makan-makan, ya, buat acara makan-makan, ya, mengundang keluarga, rekan-rekan, teman-teman, tetangga, ya, jangan dilupa, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi SAW qadimal Madinah, ya. Nabi SAW tiba di Madinah, ya. Maka beliau pun fanahara, maka beliau pun menyembelih jazura au bakaran. Beliau menyembelih onta atau sapi, ya. Kemudian menghidangkan kepada tetangga-tetangganya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya kalau orang pulang dari safar, ya, memberikan sesuatu, ya, kepada tetangga-tetangga, ya. Kalau istilah kita oleh-oleh, atau sekalian membuat acara, ya. Dan ini kebiasaan yang dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak berlebihan sama sekali. Wah, khawatir saya ditagih nih nanti sama teman-teman ini kalau kembali kemudian ikhwah teman-teman nanti nagih saya gimana nih. Nggak masalah, ya. Semampu kita aja. Kalau kecil-kecilan, ya kecil-kecilan, minum-minum teh misalnya,
makan palu basah, ya, coto Makassar dan semisalnya, insya Allah tidak masalah. Baik. Kemudian di antara perkara yang merupakan hal yang merupakan adab ketika bersafar itu adalah bersafar sesuai dengan keperluan. Ya. Banyak orang sekarang izinnya sama istri 3 hari, ujung-ujungnya 5 hari baru datang. Ya. Padahal safar itu tidak perlu untuk berlama-lama, secukupnya saja. Ya, safar itu secukupnya saja. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan as-safaru qata'ah minal adab. Safar itu potongan-potongan dari siksaan. Kenapa? Yamna'u ahadukum ta'amahu wa syarabahu. Ya. Seorang ditahan dari makannya, dari minumnya, ya. Tertahan, ya. Dari kesibukannya, ya. Dia tertahan. Banyak hal yang tertahan, ya. Ketika safar, maka dia bagian dari siksaan. Maka jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan tugasnya di dalam safar, falyu'ajjil ila ahlihi, maka hendaklah dia segera kembali ke keluarganya. Nggak perlu lama-lama, ya. Ada meeting 1 hari di Jakarta, dia tinggalkan istrinya, ya, kemudian di Jakarta jalan-jalan dulu, ya, sekalian katanya wisata. Ya, kalau wisata bawa anak istri dong, ya, masa ditinggal, kan begitu. Nah, tapi harusnya seorang itu ketika bersafar dia menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk kebaikan, kemudian setelah selesai dia segera kembali untuk menuju atau kembali kepada keluarganya. Dan di sana ada hal-hal lainnya yang harusnya seorang itu bersafar, seperti tetap menjaga zikirnya, menjaga doanya, menjaga hal-hal yang memberikan manfaat pada dirinya dan seterusnya. Dan semoga video kita kali ini walaupun agak panjang dikit, ya, bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya. Dan untuk kita bisa saling ingat-mengingatkan, semoga memberikan manfaat dan bisa di-share, dibagi-bagi supaya faidahnya bisa lebih melingkup dan sampai kepada yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما